Hai Miss Kiki, gimana nih Halo, WFH ngapain aja di rumah? harus nyanyi nggak nih kalau halo? Oh, Hello, hello, oh, gitu. Hello, how do you do? Nggak ya? Aduh. enggak. Udah kangen sekolah ya Miss ya? Kangen Oh, ya? oh, bener, bener. Kayaknya seru ya kalau ketemu anak-anak tuh lebih seru emang. Iya. Terus ini gimana nih WFH selama ini ngapain aja di rumah? Di rumah itu karena saya adalah sebelumnya kaum rebahan sejati, gitu ya. Nice. Jadi kayaknya kalau mau jadi kaum rebahan profesional boleh belajar sama saya. Oh, jadi rebahan-rebahan aja ya? Enggak deh, Oke. ya tetap lah ada yang nggak, kalau nggak bisa diem masih ada yang dikerjain, paling Hmm. enggak nemenin anak-anaknya, Oke. nemenin Oke. anak-anak, bukan belajar sih ya, anak-anak tuh nemenin anak-anak yang berkegiatan kadang nggak jelas juga gitu kan. Nah justru karena nggak jelas itu makanya harus ditemenin gitu kan. Oh, ngomong-ngomong sama tentang anaknya nih, anak-anak bosan nggak sih selama WFH gini atau mungkin maksudnya nggak sekolah nih? Mungkin satu kan kakak ini ya homeschooling ya, kalau adik kan sekolah gitu kan. Nah ini gimana nih? Biasa ada bosan atau apa gitu? Atau mungkin Miss Kiki yang bosan gitu? Saya bosan ngeliat anak dua terus gitu ya, Oke. enggak deh. Jadi kalau kakaknya sudah biasa emang kerjanya di rumah, kakaknya sih masa bosan itu karena ketika dia mau mengerjakan sesuatu ada adiknya nih gitu kan, yang kadang-kadang dia butuh sendiri, adiknya datang, nah itu bikin kakaknya sebel gitu kan. Oh, Nah oke. sedangkan si adik pengennya tuh sama kakaknya terus gitu, Hmm. itu sih kalau yang di rumah. Tapi kalau si adik ceritanya sama bosan, dia itu yang dia kangen dari sekolah ya ketemu sama teman-teman, Oke. ketemu sama guru-guru, bisa aktivitas bareng. Kemarin waktu saya nanya-nanya dia paling kangen dari sekolah itu apa, itu dia bilang dia paling suka, dia kangen sama taman, dia suka Oh, dan gardeningnya, karena di rumah taman kita nggak segede di sekolah gitu kan. oke. Jadi aktivitasnya juga kan nggak terbatas, kadang-kadang minta tolong sayanya lagi butuh zoom atau saya lagi masak, dia nggak ada yang nemenin, minta tolong sama oma, minta temenin omanya juga mungkin lagi asik sendiri gitu kan. Nah kalau di sekolah dia tuh udah tahu siapa yang guru-guru siapa yang mau nemenin dia buat nanam-nanam gitu loh. Jadi Ya, dia ya. merindukan itu gitu loh. Oke, oke. Gitu. Ya, jadi memang istilahnya dia untuk mengatasi kebosanannya di rumah biasanya ngapain tuh? Kalau adik nih, maksudnya ada kangen dong sama sekolah, ada kangen sama teman-temannya berkegiatan di sekolah. Cuman terus kalau di rumah, ayo Thomas sekolah atau bosen atau aduh ngapain ya gitu, kayak gabut nggak ngerti ngapa-ngapain atau Hmm, gimana? kalau gabutnya sih sebenarnya enggak juga, karena dia tuh bisa main badminton. Dia sering banget main badminton. Dia suka ngacak-ngacak tanah itu tadi, yang tanah seberang ngacak-ngacak, dibongkar ditanam, dibongkar lagi tanam lagi, gitu aja terus gitu kan. Terus, terus suka cari-cari di kulkas, misalnya ada jeruknya cepet diperes, nanti aku tanam gitu. Padahal belum waktunya, kita mau, padahal nggak pengen makan Oh, minum jeruk gitu ya, tapi dia udah keburu pengen bijinya nanam gitu. Terus oke. ya sebenarnya bikin sebel sih ya. Nanti dia lihat daun bawang misalnya, itu bisa nggak kalau aku potong-potong aku tanam aja, nah kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya dia suka Hmm, cari-cari kunyit, jahe di rumah tuh, sama dia tanam-tanamin. Tapi untungnya tuh tumbuh, kelihatan tunasnya gitu loh. Jadi kan dia akhirnya excited, semua yang ada di dapur ditanemin jadinya. Bawang putih, bawang putih, oke, bawang merah ditanemin gitu kan. oke, Terus oke. karena di sini ada temen seusia dia di rumah gitu, jadi ada sepupu gitu, jadi dia bisa main bareng. Oke, oke. Jadi mungkin nggak bosen. Kalau menurut Miss Kiki sendiri nih, kadang beberapa anak kan yang mungkin nggak biasa ya di rumah gitu dalam durasi waktu yang lama seperti ini. Nah, itu kalau mengatasi kebosanan biasanya gimana Miss Kiki? Menurut Miss Kiki yang mungkin sudah banyak berjibaku dengan hal-hal seperti ini nih, mungkin dulu dikonselingin. Anak saya sering bosen nih Miss, gimana ya gitu. Nah, itu gimana? Sebenarnya tuh sampai sekarang itu masih kadang-kadang saya itu, jadi kalau dipikir-pikir apa namanya, work from home tuh ngapain gitu kan, di rumah tuh ngapain gitu, niatnya memang rebahan, tapi rebahannya sambil whatsappan gitu. Dia mau Oke, sambil whatsappan, oke. kadang pengen ignore tapi nggak tega, karena mereka banyak banget teman saya yang anaknya juga masih SD.
akhirnya pada curhat, pada nanya kayak di grup-grup itu, grup-grup sekolah saya ya, maksudnya grup-grup SMP, SMA gitu tuh, grup-grup kuliah itu atau grup-grup dolan gitu tuh pada kamu anakmu ngapain lagi nih, kamu punya kegiatan apa, ada ide nggak? Itu kita saling tukar pikiran. Sebenarnya positifnya di situ, walaupun kita terus di grup itu chattingan gitu, tapi tuh kita sharing ngapain aja gitu. Nah waktu itu awal-awal saya sarannya cuman oke, kamu misalnya sukanya anaknya apa nih belajar, terus mereka tuh rata-rata pada bilang gini, mewarnai udah, ngacak-ngacak dapur udah gitu, pokoknya tuh mereka ini udah semua nih gitu, ngapain gitu kan rata-rata. Jadi yang saya sarankan sih rata-rata oke, berkegiatan bersama gitu kan, dari mulai gambar, masak, terus apalagi ya, dari mulai berkegiatan di dapur, misalnya mau masak bareng gitu. Terus akhirnya dari baru mau ngomong gitu tuh ada lagi yang cerita, ya ampun, masak bareng di dapur telurnya pecah semua gitu kan. Nah, itu tuh. Terus itu telurnya setengah kilo, aku baru beli pecah semua. Iya. Jadi, oh iya, minyaknya juga minyak jelantah, masih panas tumpah semua. Iya, ya gitu-gitu. Jadi kan speechless sebenarnya. Teman lagi-lagi saya bilang bahwa itu berarti media belajar gitu kan. Maksudnya oke, memang saya tahu pecah telur itu bikin rugi gitu kan. Tapi paling tidak itu jadi salah satu ajang belajar bahwa biar nggak pecah, terus akhirnya gimana? Kenapa bisa tumpah? Jadi kita ngebahas di situ. Nah, hal seperti itu tuh kalau buat saya pribadi tuh seneng gitu, karena ternyata ibu-ibu yang positif juga banyak kok, mereka mau belajar, mereka mau nanya gitu lah. Nah, dari itu ada saran, kasih rembuk, kasih mungkin kamu naruhnya kurang ke tengah atau gimana gitu-gitu. Nah, jangan takut, jadi saling menyemangati gitu kan, jangan takut gitu. Jadi emang itu tuh kalau nggak gitu nanti anaknya jadi nggak tahu, kalau misalnya sudah tahu kan besok jadi nggak melakukan lagi. Kalau dari kegiatan selain hal seperti itu tuh sebenarnya dari belajar mecahin telur aja tuh sebenarnya jadi bahan belajar seminggu lebih loh, kalau memang mau beneran dan sama banget gitu. Jadi banyak yang bisa diomongin selain berkegiatan bareng gitu. Kan kayaknya sekarang tuh kalau boleh dicoba sih dari pemerintah tuh kan juga ada beberapa akses ya, kayak apa tuh, aku suka dapat kayak sekolah.mu ya, sekolah.mu. Ada beberapa TVRI juga sekarang kalau TVRI menyiarkan ada ya, juga, betul. Itu bisa jadi alternatif, bukan jadi ajang satu-satunya, tapi bisa jadi alternatif untuk lihat. Gitu. Jadi kalau menurut Miss Kiki nih, sebetulnya yang dikasih sekolah itu seyogianya gimana sih, Miss? Maksudnya bukan bukan standarnya ya, tapi lebih seharusnya kegiatannya seperti apa nih? Mengingat kemarin kita beberapa waktu lalu nih, awal-awal kita social distancing, anak-anak harus dirumahkan, harus karantina diri dan lain sebagainya, itu banyak orang tua yang mengunggah kesetresan mereka, istilahnya, wah ternyata tugasnya begini dan begitu, malah yang orang tuanya stres nih, dapat tugas sekolah gitu, bukan anaknya tapi orang tuanya. Nah, kayak gitu-gitu gimana, Miss Kiki? Jadi istilahnya jangan salah loh. Misalnya jangan salah loh. Ada orang anaknya juga ada meme, tau kan ada meme anaknya stres. Pernah lihat nggak ada meme itu? Satu meme itu lucu banget. Jadi dia bilang intinya tuh anaknya bilang lebih baik saya diajarin sama guru daripada sama ibu saya sendiri. Gitu kan. Gambarnya singa gitu. Bisa. Jadi sebenarnya anak-anak juga stres gitu kan, diajarin sama ibunya gitu kan, ternyata kok diajarin sama ibunya gini amat ya gitu. Jadi gimana tuh kalau biar nggak begitu, biar nggak mamanya stres, anaknya stres, nanti baru gimana, Miss Kiki? Kalau dari saya pribadi di awal sosial itu kita lebih ngobrol. Jadi ngobrol dulu nih, maksudnya ngobrol dulu bahwa awalnya yang ngobrolin tentang virusnya dulu, apa sih COVID-19 itu apa, kenapa bisa begini. Nah, karena sudah ngobrolin virusnya itu, jadi kan mereka akan tahu dampaknya. Oh, ternyata kalau begini seminggu nggak cukup ya. Jadi kalau gini makin begini berarti 2 minggu nggak cukup ya gitu. Saya pun
saya pribadi sama anak-anak tuh kalau dibilang nggak keluar, enggak, kita keluar kok, tapi kita di dalam mobil nih, gitu kan. Kita di dalam mobil jalan-jalan gitu untuk melihat. Maksudnya tujuan saya waktu itu adalah melihatin tuh ternyata masih banyak ya yang gerombolan. Tuh kalau gerombolan terus, berarti ini akan semakin panjang nih. Ya. Kalau akan semakin panjang, berarti kita harus kerja sama nih. Kita di rumah terus di 24 jam. Bisa kebayangkan, itu lebih reflektif untuk bilang bahwa ke anak saya nih, kakak ini mami di rumah terus nih, kakak gimana nih ngelihat mami gitu kan. Jadi nggak gitu. Ya, jadi dia sebel kan, aduh ada mami gue gitu kan. Gue biasanya juga ngepel jam 5, ini belum jam 5 disuruh-suruh ngepel gitu. Kan jengkel ya anak-anaknya gitu. Jadi maksudnya kita sama-sama reflektif gitu loh. Jadi lihat sama-sama kerja enak, sama-sama belajar enak, kita gimana nih anaknya nih buat belajar bareng-bareng yang sama-sama nggak mengganggu nih. Misalnya kayak begini nih, saya harus online, nanti berarti anak-anak harus apa dia mengkondisikan. Nah, kakaknya juga ada online, karena ada belajar online. Nah, jadi jadwalnya kita bikin dulu bareng-bareng. Kalau saya di rumah, saya bikin jadwal bareng-bareng. Bikin jadwal bareng-bareng, adik mau online jam berapa, kakak mau online jam berapa, kita semua mengkondisikan. Jadi kan kita di rumah itu punya kucing nih gitu kan. Terus nanti ada teman apa segala macam. Nah, kalau kita online nih kita sudah punya tempat online, jadi masih bukan ruangan ya, cuma tempat pojok online gitu, yang di situ sudah jelas untuk online. Nah, di situ kita sterilkan, yang lain bantuin. Kalau ada gangguan ke situ, kita langsung yang lain, itu tuh ada pushnya di situ, dipinggirin, jangan sampai pushnya ganggu pas lagi online gitu. Jadi itu kita sama-sama, jadwalnya kita bikin bareng-bareng. Lagipun kita sebenarnya yang menguntungkan kita di rumah ini adalah social distancing ini adalah kita nggak punya jam pagi-pagi yang ribet ya. Kalau dulu kan mau sekolah ya, kebayang dari mulai habis subuh, aduh ibunya di dapur, bapaknya di mana, anak lah pokoknya ribet gitu kan. Nah, ini kita nggak punya jam ribet gitu. Pagi-pagi semuanya smooth, bangun jam 7, jam 8 exercise bareng terserah gitu. Nah, tapi kita melek mata tuh kita ngomong nih, kita hari ini mau ngerjain, oh iya nanti aku harus ini, aku harus online ini, aku harus ini. Jadi kita harus mau mengerjakan yang mana dulu. Kayak gitu sih. Jadi istilahnya selama ini berarti dari sekolahan pun juga istilahnya memberikan platform atau dengan media online gitu tadi kan ya, karena kan nggak bisa ketemu ya. Nah, untuk pemberian tugas apa segala macam tuh istilahnya tugas yang seperti apa sih yang menurut Miss Kiki itu cocok ya, maksudnya ke anak-anak sesuai dengan, kan kalau dari psikologi mungkin dari Miss Kiki juga bisa dilihat bahwa oh ini sesuai nggak sih sesuai dengan developmental stages atau perkembangannya itu atau yang dikirim itu lebih baik kalau menurut Miss Kiki nih, lebih baik yang pakai kertas nih, pokoknya worksheet semua apa segala macam itu, atau bagaimana, atau by email atau by apa gitu. Menurut Miss Kiki gimana nih? Ini kita kan SD aja ya, mungkin untuk semua ini ya, semua ya, istilahnya. Semua Kalau saya mau ngomongin yang anak saya dulu yang SD gitu. Kalau SD itu kan lebih luas gitu. Maksudnya sebenarnya gini, social distancing ini kan karena kita itu di rumah dalam kondisi yang dalam tanda kutip kita nggak bisa jalan-jalan seenaknya, kita di rumah gitu kan. Jadi kalau kayak yang SD itu memang setiap hari gurunya ngirim video. Video tugasnya harus ngapain, juga nanti ada catatan lah gitu, tapi plus video. Untuk video itu sebenarnya bisa untuk orang tua, juga bisa untuk anaknya. Kalau anaknya memang sudah cukup paham, di level-level yang mungkin kelas 3, kelas 4 itu sudah mulai paham, ya oke, nggak apa-apa. Tapi kalaupun ada yang belum paham, video itu membantu orang tua untuk menerjemahkan apa yang harus dia kerjakan di anaknya itu, gitu kan. Jadi itu orang tua pun bisa melihat kan, gitu, oh panduannya seperti ini, gitu. Kalau misalnya dirasa kayak tugas online segala macam, misalnya mau by email, kalau memang dirasa itu di rumah dia punya fasilitas untuk itu, ya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Atau kita guru memberikan link kalau dirasa kepengen latihan lebih banyak, itu nggak apa-apa. Jadi poinnya adalah kita jangan ngerepotin orang tua di rumah dalam tanda kutip ya, dengan segala yang harus diada-adain gitu. Nah, kalau misalnya harus diada-adain gimana Bu maksudnya? Misalnya gini nih, dikasih tugas nih, harus di print nanti ini.
kalau di rumah punya print ya nggak apa-apa, tapi kalau harus ternyata ngeprint keluar ya kan sama aja gitu, kita keluar gitu kan, emang nggak boleh keluar. Ya. Iya, maksudnya kan emang kita apalagi ngeprint di tempat umum, di tempat ya kan itu lebih nggak enak gitu, maksudnya itu lebih masa iya mau ngeprint pakai kaos tangan gitu kan, terus janganlah, terus nanti kertasnya dicuci, basah deh, jadinya nggak jadi ngerjain soal gitu kan konyol banget gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kalau bisa lewat video gitu kan, menurut saya efektif gitu. Kalau saya pribadi itu lebih efektif. Dengan ya beberapa teman-teman saya juga di level-level yang SD itu, level primary itu sudah kadang ada gurunya yang WhatsApp call, nanti ngerjain bareng-bareng, dua-dua gitu ngerjain dulu, besok dua-dua lagi kayak gitu. Itu menurut saya itu lebih efektif gitu. Kalau di level yang preschool, PAUD, kelompok belajar apa gimana gitu, itu juga apalagi mereka itu rata-rata visual kan. Jadi rata-rata ya, saya nggak bilang semua anak itu visual, tapi rata-rata mereka lebih gampang untuk melihat sesuatu yang berwarna, apalagi yang senang gitu. Bergerak, benda bergerak itu senang. Nah, kalau pakai video itu menurut saya lebih pas gitu kan. Nah, memang jadi gurunya itu atau dari pihak sekolahan itu memberikan instruksi sesuai dengan video yang sudah dia bikin. Nanti, nah orang tua bisa menerjemahkan itu ke anaknya. Gitu. Cuman, nah kekurangannya adalah bagaimana orang tua menerjemahkan itu. Gitu. Saya berpikirnya adalah ketika memang orang tua tidak paham, ya itu bisa nanya sih, bisa nanya ke gurunya lagi. Misalnya apa ya? Waktu itu saya pernah lihat juga tuh kayaknya ada video yang misalnya tangan nih, senam gitu kan. Nanti misalnya si gurunya bilang les, ya salah kan gitu kan. Jadi orang tuanya bilang, Miss ini 2 kali atau red 2 kali atau gimana nih kayak gitu. Itu bisa ditanyakan. Kadang-kadang dikasih contohnya ke kirinya 2 kali, ke kanannya 2 kali, tapi yang dilakuin ke kanan satu-satu kayak gitu-gitu. Nah, jadi kan itu pemahaman kayak gitu-gitu tuh yang memang harus komunikasi dua arah antara sekolah sama orang tua gitu. Kalau itu lagi dan media-media yang di apa namanya dianjurkan juga yang ada di rumah gitu, yang paling gampang ada di rumah gitu. Kalau misalnya misalnya belajar ngelipat baju gitu kan, pasti di rumah ada baju dong, nggak mungkin nggak ada baju. Nanti kalau baju udah lulus nih gitu, belajar ngelipat anduk juga bisa gitu kan dia lebih lebar nih gitu kan. Kalau itu udah lulus, belajar ngelipat spray gitu kan, spray yang kecil dulu nih, yang kasur kecil. Nah itu kan hal-hal yang ada di rumah gitu, hal-hal yang paling ada di rumah. Nanti misalnya ngelap kursi, ngelap meja, itu juga hal-hal yang ada di rumah yang gampang. Misalnya di sekolah itu kan bisa, kalau main lari-larian itu kan di sekolah bisa punya alatnya macam-macam gitu kan. Misalnya buat halang rintang misalnya kayak gitu. Di rumah tuh kan punya ember, di rumah punya kursi kecil, di rumah punya meja kecil, punya panci, itu juga bisa kan, itu bisa jadi tempat belajar untuk halang rintang juga. Jadi maksudnya itu hal-hal yang gampang didapat di rumah gitu. Nah, mengenai ya tadi berarti harus menggunakan hal-hal yang ada di rumah nih. Nah, maksudnya gini, Bu, karena yang ada di masyarakat kita itu kan berpikir bahwa wah kayak gini kok nggak belajar nih. Kemarin saya dapat satu broadcastan yang cukup bagus juga. Banyak sekali orang tua yang mengkhawatirkan nanti gimana kalau anak saya ketinggalan gitu. Ketinggalan dalam arti, wah nggak ada proses istilahnya belajar mengajar di sekolah. Itu kan biasanya diharapkannya mungkin yang sudah SD ya, ini kita ngomong, atau mungkin yang TK yang mau lulus ke SD itu juga ditakutkan dan dikhawatirkan bahwa ya nanti kalau ketinggalan gimana nih gitu kan, ketinggalan dari apa nih yang kita perlu luruskan nih ya. Ketinggalan kereta, beli tiket lagi dong. Nah itu dia. Terus ketinggalan gimana nih? Atau nanti mungkin anakku jadi nggak bisa apa-apa, yang ini karena nggak sekolah tadi, terus yang ini nggak bisa nih gitu. Atau belum ke-achieve atau belum tercapai seperti itu. Nah, seperti itu bagaimana, Bu? Kan itu tadi karena melihat bahwa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, apakah itu juga bisa belajar nih? Gimana nih? Nah, menurut kalau ngomongin ketinggalan, mungkin kita ngomongin di level sebenarnya sih semua level
nggak ada yang ketinggalan ya. Kalau menurut saya tuh namanya belajar tuh nggak ada yang ketinggalan gitu kan. Belajar tuh kan ya belajar gitu. Apapun tuh ya belajar. Gampangnya saya Zoom ini kan orang kalau mikir gini, Zoom tuh udah lama bisa, kamu ketinggalan nggak bisa belajar. Saya nih ya, saya memang nggak pernah tahu nih Zoom gimana. Toh nyatanya nggak ketinggalan saat ini, akhirnya saya belajar gitu kan. Jadi saya nggak ketinggalan dong gitu kan. Zaman dulu saya memang belum butuh Zoom ya, saya memang nggak belajar Zoom dong gitu kan. Dan sekarang kalau saya butuh ya saya belajar. Nah pun anak-anak kan sama gitu. Maksudnya anak 2 tahun emang udah harus belajar baca. Emang dia sudah butuh baca gitu kan. Ya belum masanya, dia masanya harus menyelesaikan tahapan perkembangan dia dulu di umur 2 tahun tuh harusnya ngapain gitu kan. Nah, di tahapan itu nggak ada tahapan belajar baca tuh nggak ada gitu kan. Di 2 tahun itu anak-anak tuh ya memperkuat motorik, sensori, pendengarannya dia, semua pokoknya indranya itu harus disempurnakan gitu ya. Maksudnya disempurnakan bukan berarti harus sempurna ya. Gitu. Jadi maksudnya nah itu harus dimaksimalkan lah, dia udah apa belum kayak gitu loh. Nah gitu-gitu. Terus kalau misalnya mungkin kalau yang ketinggalan itu orang mikirnya baca tulis kan ya. Kalau tahu-tahu SD kan harus bisa baca gitu kan. Nah, yang saya garis bawahi yang mengharuskan siapa gitu aja kan. Siapa yang mengharuskan anak tuh kalau masuk SD harus bisa baca gitu kan. Nah, pun kalau misalnya nanya, ya tapi kan ini kalau kayak gini nggak bisa belajar di rumah, nggak bisa belajar di sekolah nih kalau memang harus bisa baca. Di rumah kan bisa nih sambil di rumah pasti punya buku dong, gitu kan? Mungkin nggak punya buku dari mulai buku bergambar, kan mungkin juga langsung tulisan kecil-kecil kayak buku novel itu kan juga nggak mungkin. Bukunya pasti buku bergambar, komik tapi komik anak-anak itu kan yang warna-warni banyak gitu kan. Nah, itu kan bisa ngobrol bareng-bareng di situ. Maksudnya orang tua sama anaknya bisa baca bareng-bareng dulu. Terus nanti intinya mengeksplor rasa penasarannya anak tuh gimana sih gitu. Kalau biar dia bisa membaca. Tertarik bisa sama juga dari, bacaan gitu ya. Bisa juga dari lagu. Kalau anaknya suka nyanyi, mau nggak mau dia memang hafal. Tapi kan kalau lagu-lagu baru, dia pengen baca beneran kan dia pasti akan cari bacaan itu gitu loh. Kalau ketinggalan yang lain apa? Math, oke. Kemarin saya ingat waktu anak saya lagi nih karena SD gitu kan. Nah SD kan jelas nih materinya SD tuh ya ampun bejibun gitu kan. Yang mulai dari pecahan, karena kebetulan anak saya kelas 3 kan. Ada yang pecahan lah, ada yang perkaliannya belum tuntas berarti harus istilahnya dalam tanda kutip ngapalin perkalian dan pembagian gitu kan. Nah terus gimana ngasih soalnya dikasih worksheet gitu kan? Enggak. Jadi yang kemarin-kemarin sudah dilakukan adalah yaitu dari awalnya tuh anak-anak juga adalah mewawancarai orang tua. Apa sih minuman kesukaan orang tuanya? Orang dipikir cuma wawancara doang itu gampang. Tapi kan itu butuh keterampilan. Kan nggak bisa ngomong minuman favorit kamu apa Pak? Kan nggak gitu kan? Nggak enak dong bahasanya gitu kan? Oke, jadi keterampilan wawancara juga ada keterampilannya gitu kan, dia harus ekspor data, harus dari wawancara dia harus mencatat kembali, itu kan berarti kemampuan dia mengingat, kemampuan detailnya dia tadi si yang diwawancara itu ngomong apa, itu kan dia harus ingat gitu kan. Nah dari minuman favorit itu lalu dia kan mengingat nih dia catat. Oke, setelah itu dia ulang kan, anaknya ngulang. Oke, berarti minuman favorit mama saya nih adalah misalnya ice leci tea, misalnya kayak gitu kan. Oh oke, ice leci tea. Terus ada apa dengan ice leci tea? Nah, dengan ice leci tea itu akhirnya kita coba bikin. Anaknya habis itu disuruh bikin ice leci, karena tahu itu minuman favorit mamahnya atau papahnya, coba kamu bikinin buat mama sama papa kamu nih, gitu kan. Kamu bisa nggak bikinin bahannya apa aja? Oke, bahannya ini, udah nih. Nah, terus habis itu belajar matematikanya dari mana gitu? Apa hubungannya minum-minuman doang kok belajar kan gitu tuh. Nah, kita ngakalinnya adalah gini, oh dalam satu gelas es leci itu tuh ada berapa leci gitu kan. Oh ada 3, berarti kalau kita ada tamu 15 kita butuh leci berapa biji nih gitu. Kan gitu. Nah hal sederhana seperti itu baru yang dari perkalian gitu kan. Nanti bisa aja dibagi, aduh mami punya 30 leci, kalau misalnya kita butuh satu gelas butuh 3, berarti kita bisa bagi buat orang berapa ya? Itu juga masuk pembagian gitu kan. Nah, itu dari leci, itu belum yang mulai dari kita belajar milimeter, apa namanya 1 mili, 2 mili atau itu liter-literan itu. Nah, itu bisa juga dipakai gitu kan dengan dia mindah-mindahin kelas itu juga bisa. Jadi
Ya, math-nya belajar dari situ. Nah, dari pemahaman itu kita bisa bikin soal yang lain. Jadi waktu itu teman-temannya bertukar soal. Dari salah satu itu kita akhirnya konsepnya perkalian dan pembagian nih. Ya. Nah, akhirnya setiap anak tugasnya lagi di hari berikutnya adalah setiap anak bikin soal 3 untuk temennya yang lain. Oke. Nah, jadi itu ditukar, akhirnya jadi kalau satu anak 3, muridnya 5, udah 15. Kalau muridnya 10, udah 30. Gurunya nggak perlu bikin soal, gurunya mah cuma compile aja udah. Ya, dan mengobservasi gitu ya. Ngajarin guru gak kerja ya. Ya itu tapi mungkin ide yang bagus juga. Jadi untuk guru-guru yang mungkin pengen ide, atau mungkin orang tua yang mungkin anaknya juga sepantaran, bisa juga itu Bu. Bisa di ini ya. Ya itu dari itu kan cuma dari light theory, kan juga bisa dari masakan, bisa dari apapun gitu, apapun itu kehidupan kita di rumah itu semuanya ada matematika, geografi, fisika, ada sebetulnya, semua kok. Ya sebetulnya itu ya Bu. Yang kita perlu bahas dengan yang perlu masyarakat lebih mengerti juga itu adalah istilahnya konsep belajar tadi ya. Kadang kita nggak tanpa sadar bahwa ternyata di rumah itu juga konteksnya juga istilahnya ya konteks kehidupan. Sebetulnya kita belajar kan juga untuk bisa cope up atau bisa mengejar dengan konteks kehidupan itu ya. Jadi kalau misalnya kita dulu mungkin masa dulu matematika nggak lulus misalnya, tapi kita bisa naker. Nah itu takaran itu juga ya matematika. Nah maksudnya seyogyanya pembelajaran itu kan juga kita kembalikan ke ininya ya, istilahnya kebutuhannya ya. Istilahnya ini sekarang di rumah ya kita explore yang bisa yang ada di rumah. Betul. Anak-anak itu dari bayi tuh mereka tuh pembelajar. Kata siapa anak-anak tuh nggak pembelajar? Mereka nggak ada loh bayi yang nggak kepengen merangkak lalu berdiri. Apa namanya tuh ranggit-ranggit, rembetan itu kan pasti mereka begitu. Nggak mungkin kok dia diem aja. Nah justru kalau diem aja berarti memang ada yang salah. Observasi. Tapi kan mereka itu sejatinya kan pasti kepengen, oh di situ ada barang apa, dia pasti pengen lari kan ngambil gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Penasaran nah, sebetulnya. Kebutuhan dia adalah pengen ngambil barangnya itu dulu gitu. Nah, sekarang kalau kebutuhan per anak itu kan beda-beda nih gitu. Nah, itu di rumah kita yang memang tugasnya kita yang bikin penasaran. Dari cuma nyapu, dari ngepel aja tuh kita bisa belajar. Kok kan kita nyapu ngepel kalau rumahnya ubin-ubin kotak-kotak itu juga bisa belajar. Dulu saya waktu ngajarin si kakak belajar tentang bangun ruang, bangun dasar, ngitung luas dan keliling tuh ya dari ngepel gitu kan. Dia beruntung dong, berarti dia akhirnya bisa ngepel. Matematikanya nggak bisa amat, tapi ngepelnya bisa ya alhamdulillah udah layak. Lumayan juga ya Bu ya. Lumayan kan. Jadi dari ngepel, dari nyapu itu juga bisa belajar gitu. Oke, yang terakhir nih Miss Kiki, mungkin dari psikologis nih, kira-kira apa yang perlu disampaikan nih ke orang tua, ke semua ini ya, orang tua yang mungkin berjibaku dengan kegiatan anak-anak dan berjibaku dengan kehidupan mereka sendiri sekarang sudah mengalami istilahnya perubahan karena pandemi ini. Nah, pesan-pesan apa nih, pesan-pesan apa yang istilahnya supaya kita hidupnya juga woles gitu loh. Istilahnya kita gimana nih menyikapi pandemi seperti ini untuk orang tua di rumah gitu. Ya kita semua tahu gitu loh. Dengan kondisi di rumah semua itu pasti 24 jam dengan anak, ada yang dengan pasangan, itu pasti dramanya lebih banyak daripada kalau nggak 24 jam ya kan. Bener banget. Iya, itu wajar sih. Ya pasti wajar banget lah, namanya orang nggak 24 jam aja tetap ada drama gitu kan. Sabtu Minggu itu pasti drama kan ketemu di rumah. Nah, apalagi kalau ini bener-bener melek mata sampai nutup mata lagi, ketemunya dia lagi 4L ya kan. Lo lagi gitu kan. Jadi pasti gesekannya lebih banyak. Nah, kalau mikir woles nggak wolesnya lagi-lagi itu mindset, maksudnya itu ada dalam mindset kita gitu. Nah, awal-awal pun saya juga sama gitu, maksudnya ini kayak gini ini harus gimana ya gitu kan. Saya mikir dulu, saya tarik diri dulu, saya diem dulu, ini kalau begini bakalan lama nih harus gimana nih gitu kan. Nah, yang bisa kita butuhkan sekarang tuh cuman kolaborasi gitu kan, maksudnya kalau mau salah-salahan
kita menyalahin virus kan nggak mungkin gitu kan. Masa terus ngapain nyalahin virusnya di mana juga nggak kelihatan gitu kan maksudnya. Nah, yang bisa saya lakukan itu yaitu saya kolaborasi, saya mundur sebentar, saya pribadi saya belajar dulu tentang ini COVID-19 itu apa gitu kan. Nah, lalu ketika saya tahu ini apa, efeknya bagaimana, itu yang akan saya kasih tahu ke anak-anak. Ini begini, ya tadi yang saya bilang, saya cerita dari awal, ini tuh begini, ini kemungkinannya bisa lama kalau kondisinya seperti ini. Kita sama-sama berdoa untuk semuanya, tapi kan orang tuh kan ada tahapannya ya, usaha dulu, nanti baru berdoa. Kalau berdoa doang nggak usaha kan juga nggak bisa gitu kan. Mau berdoa terus nggak ada usahanya juga sama aja gitu. Nah, jadi ya kolaborasi. Oke, kalau sudah begini berarti saya satu rumah harus kolaborasi dengan anak-anak, dengan pasangan juga harus kolaborasi. Ngobrol bareng tadi. Sama sekolah, kalau memang anaknya di sekolah ya berarti kita harus kolaborasi sama sekolah. Misalnya ada sesuatu yang memang harus kita sampaikan sama sekolah, ya sampaikan saja, nggak ada masalah kan. Mungkin justru usulan kita mungkin akan bisa jadi bahan untuk sama-sama satu sekolahan gitu kan. Yang paling enak itu kan kita belajar dari pengalaman orang tua lain kan, pengalaman dari teman-teman lain itu tuh paling enak tuh gitu. Nah, tinggal nanti kita kita bisa nggak cop up sama pengalaman teman kita bisa nggak cop up sama yang ini. Nah, kita ambil mana yang bisa untuk semuanya. Pihak sekolah pun sama, jadi nggak bisa orang tua nuntut ke sekolah nuntut ke orang tua juga nggak bisa. Gitu. Kita semuanya sama-sama gitu. Jadi nggak bisa sekolah juga bilang bahwa ya udahlah ini karena belajar di rumah dilepas aja, udah kasih aja ke orang tuanya. Kan pendidikan itu tanggung jawab orang tua. Ya emang iya, tapi kan nggak bisa gitu dong gitu. Ya emang tanggung jawab orang tua. Tapi kan emang karena orang tua ini menyekolahkan dengan tujuan juga pengen sama-sama belajar gitu kan. Jadi sama-sama gitu. Nah, si orang tua pun juga sama. Jadi ini kok akhirnya di rumah, jadinya ini gimana nih anak saya, ini kayak gini sekolah di rumah sampai kapan? Ya mana kita tahu sampai kapan gitu kan. Jangan nanya sama saya dong gitu. Ya kan, maksudnya saya juga nggak mau nih lama-lama kayak begini gitu kan. Tapi nggak bisa kan, sekolah sampai kapan nih begini di rumah? Nah, emang ada sekolah yang buka? Kalau ada sekolah buka, nggak apa-apa, silakan gitu kan. Nah, jadi maksudnya kita kolaborasi, kita ngobrol yang enak, kita misalnya menyampaikan sesuatu. Gimana kalau gimana itu bisa dilakukan ya, kita melakukan sama-sama. Gitu. Oke. Dibutuhkan kepala dingin dan kolaborasi sebenarnya. Iya, siap. Oke, jadi mungkin hari ini pembahasan kita, diskusi kita sampai di sini dulu ya, Miss Kiki. Kayaknya kalau kita ngobrol terus sampai besok bisa lanjut nih. Besok episode selanjutnya pasti ada juga. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai hal-hal lain yang istilahnya bisa kita obrolin bareng nih. Kayaknya nggak selesai-selesai kalau saya ngobrol sama Miss Kiki ya. Pasti ada yang dibahas aja. Oke, thank you Miss Kiki buat hari ini. Sama-sama, terima kasih banyak. Semoga bisa membuka. Sehat selalu buat semuanya. Amin. Untuk Miss Kiki dan keluarga juga terima kasih. Sampai berjumpa lagi.